Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira muttadi'. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini kita masih istiqomah melaksanakan kewajiban kita, yakni talabul ilmi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan kepada kita umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu gimana, sehat darama? Alhamdulillah. Sore hari ini di cuaca atau keadaan yang cerah ya Bu. Mudah-mudahan secerah hati kita ya Bu. Amin. Ulah bingung wae, ulah susah wae, ulah sedih wae. Kita ya tungtungna da kumargi dunya mah tempatna ujian, tempatna cocoba ti Allah Subhanahu wa taala. Nyantan upami ibu bingah teh hati-hati kita bakal aya tebingahna gitu, bakal aya sedihna. Jadi seperti itulah kehidupan. Ngan upami nuju bingah ulah bingah teuing, gitu nya. Upami nuju sedih ulah sedih teuing. Biasa-biasa saja. Ada kisah, nggak apa-apa, nyimpang dulu. Ada seorang ulama, bukan ulama lah, orang soleh gitu ya, punya peternakan ayam. Peternakan ayamnya besar gitu ya, lumayan lah gitu ya. Biasanya kalau di peternakan yang lumayan besar dijaga sama apa Bu? Orang atau sama binatang seperti anjing? Anjing kan? Ada anjing. Juga punya kendaraan yang lain, tunggangan, keledai. Nah, dia itu yang sering dikatakan oleh dia itu selalu bagus gitu, khair segalanya itu apa yang terjadi khair gitu, bagus kata beliau. Di suatu malam ayam yang ada di kandangnya itu habis Bu, dimakan oleh segerombolan binatang buas gitu yang menyerang kandangnya, sehingga habislah gitu ayam-ayamnya yang ada di kandang tersebut. Kemudian saudaranya datang ke beliau, apa jawabannya? Khair katanya, bagus. Seorang alhamdulillah. Ternyata bukan itu saja, anjing penjaga juga mati Bu, digebugan gitu, ya, lumayan gitu. Keledainya juga sama, jawabannya juga sama, khair, bagus, saya. Khair teh saya. Nah, suatu hari kan di daerah tersebut memang sedang genting keadaannya. Banyak gerombolan orang yang sedang merampas harta bendanya orang-orang kampung. Kalau di situ terdengar suara ayam, berarti di situ ada apa Bu? Ada siapa Bu? Ada manusianya Bu ya? Kalau ada suara anjing, berarti di daerah tersebut pasti dekat dengan rumah penduduk. Dikejar gitu daerah-daerah yang ada penduduknya dan dibunuh orang-orang di tempat tersebut. Ternyata dia mengatakan khair, baik itu, ya itulah. Sepertinya musibah yang menimpa dirinya itu adalah musibah yang paling besar yang dia rasakan. Ternyata itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dirinya dengan menghabiskan harta kekayaannya sehingga
harta yang paling berharga yang dia miliki, yaitu berupa apa? Kehidupan, nyawa itu terselamatkan. Nah, itulah gambaran seperti kita. Kita itu sering mendapatkan ujian-ujian dari Allah. Mungkin, bukan mungkin, kita harus husnudzon bahwa itu adalah bentuk lain kasih sayang Allah kepada kita, supaya kita semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita sering lupa ketika diberikan nikmat oleh Allah. Sepadas emot gitu ya. Kalau hati kita hancur, hati kita sedih, hati kita gelisah, biasanya suka semakin dekat kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ari nuju sagala aya mah nyebunya sok hilang, ya, sok teu kontrol, teu emut. Tapi upami orang di pasian sedih, di pasian ujian, di pasian coba ku Allah teh biasanya sok emut ke Allah. Maka katanya cukuplah dikatakan gagal seseorang itu ketika keluasan rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan sukses berhasil ketika kesempitan rizki, kesulitan hidup semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enten setiap mukmin mah berhak berhasil gitu di hadapan Allah teh. Kumaha reaksi terhadap segala ujian dari Allah. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Abu Bakar rahimakumullah. Insya Allah hari ini akan melanjutkan bahasan minggu yang lalu, yaitu mengulang tentang fikih, pelajaran fikih yang pernah dipelajari, mungkin lupa, mungkin nggak tercatat, mungkin catatannya hilang gitu kan. Makanya saya rekam, saya simpan gitu supaya ya barangkali mau buka-buka lagi atau mau dengar-dengar lagi, insya Allah ada di rekamannya gitu kan, atau di catatannya. Minggu yang lalu sudah disampaikan poin ke-7, yaitu mengenai syarat wudhu. Syarat wudhu itu pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, kemudian yang keempat bersih dari sesuatu yang menghalangi datangnya air ke kulit. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu di anggota wudhunya, sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian yang keenam, tahu bahwa wudhu itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah. Kan fardu wudhu itu ada berapa, Bu? Ada 6 ya. Jangan diyakini salah satu di antara yang 6 itu sunat. Membasuh muka itu hukumnya sunat katanya. Mengusap sebagian juz yang ada di kepala itu sunat, padahal itu wajib, bukan sunat. Itu adalah rukun, itu fardu wudhu. Kemudian yang kedelapan, airnya harus suci dan mensucikan. Tidak boleh air selain air ini, jadi yang disebut air mutlak. Air yang suci dan mensucikan itu disebut air mutlak. Kemudian yang kesembilan, ini syarat tambahan dan ke-10 ya. Nomor ke-9 dan ke-10 itu syarat tambahan bagi orang yang punya penyakit daimul hadas. Daimul hadas itu adalah orang yang terus-terusan beser atau terus-terusan kentut ya. Ini ditambah syarat yang ke-9 dan ke-10 adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi dia boleh melaksanakan wudhu ketika waktu sholat itu sudah datang. Ya, berbeda dengan orang yang sehat. Kalau orang yang sehat mah dari jam 10 pagi juga boleh wudhu untuk sholat duhur gitu kan. Tetapi untuk orang yang daimul hadas, wajib baginya melaksanakan wudhu ketika sudah masuk waktu sholat, nggak boleh sebelumnya. Kemudian syarat yang ke-10 bagi orang yang daimul hadas, yaitu harus terus-menerus melaksanakan wudhunya, tidak boleh terputus, harus langsung beres, harus langsung selesai. Berbeda dengan orang yang sehat, Bu ya. Seperti minggu yang lalu saya contohkan, saya wudhu, niat wudhu,
baru membasuh muka terus saya tinggalkan, nanti teruskan aja di Cisaranten. Yang penting di perjalanan itu tidak ada hal yang membatalkan wudhu, maka meneruskannya nggak apa-apa. Nggak usah dimulai dari membasuh muka, tetapi teruskan aja setelah muka itu membasuh tangan sampai kedua sikutnya. Tapi dia nggak mendapatkan sunnah wudhu, yaitu melaksanakannya secara terus menerus, nggak dapat keutamaan. Tapi secara hukum sah wudhu seperti itu bagi orang yang sehat. Bagi orang yang tidak sehat, yang tadi yang beser ya, besernya ke kencing terus, kentut terus gitu kan, maka baginya wajib wudhu itu jangan sampai ditunda-tunda, dibereskan semuanya langsung selesai. Bahkan ketika dia wudhu mungkin dia beser, tetap beser kan darurat namanya juga. Nah, kemudian poin selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu ya, ada berapa Bu yang membatalkan wudhu? Ada 4. Ini kan hanya mengulang nih. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang yang dua, baik kubul ataupun dubur. Bentuknya mau bentuk angin atau selain angin, kecuali mani, Bu ya. Kecuali mani. Ulangi lagi Bu. Yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu lubang yang dua, baik kubul ataupun dubur, baik yang keluarnya itu angin atau selain angin, kecuali air mani. Kalau air mani mah ya, misalnya gini Bu, ibu tuh punya wudhu ya, gitu. Tiba-tiba keluar mani, wudhunya batal nggak? Wudhunya batal nggak? Nggak batal wudhunya, tapi dia wajib mandi besar. Wudhunya nggak batal. Wudhu yang tadi gitu kan? Wudhu yang tadi nggak batal. Ya Bu, nggak boleh sholat karena kan dia berhadas besar, junub ya, junub. Cuman ini dari sisi wudhunya batal atau enggak gitu, wudhunya batal atau enggak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang membatalkan wudhu itu adalah hilang akal disebabkan tidur atau selain tidur, pingsan misalnya, atau upami seorang ayan itu bahasa Sundanya apa Ibu? Sakalor ya, ayan itu. Kecuali tidurnya orang yang tegak di tempat duduknya. Upami kieu nya calik teh tak kieu kulem teh kieu we, henteu robah we calik kieu kulem teh dina kursi teh, dina tempat calik teh kieu. Henteu robih. Tapi upami tadina kieu teras kieu tah pasti eta teh buruk. Pasti keluar angin. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza namal ainani istatlaqal wika'u." Ya. Ketika mata itu tertutup berarti tidur, maka akan terbuka kunci duburnya. Ketika matanya terpejam tidur, maka terbukalah kunci duburnya, berarti keluar apanya Bu? Anginnya Bu, angin yang ada di dubur, di dalam duburnya itu keluar, batal. Kenapa ada syarat harus tegak duduknya? Yaitu karena tertahan, lubang duburnya tertahan. Kalau posisinya gini, tegak gini. Nah, kemudian yang ketiga, yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan kulit ya, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang goer mahram ya, tanpa penghalang. Syarat bersentuhan itu pertama kulit laki-laki dan perempuan satu, yang kedua sudah dewasa, yang ketiga goer mahram. Goer mahram itu yang boleh dinikah gitu kan.
Yang keempat, syaratnya harus tanpa penghalang. Ya. Pertama, antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, dewasa. Yang ketiga, ghair mahram. Yang keempat, tanpa penghalang. Nah, sekarang kriteria dewasa itu seperti apa? Di dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat ulama bahwa ketika seseorang itu berusia 5 tahun, baik laki-laki atau perempuan bersentuhan kulit, di antara mereka 5 tahun, misalnya laki-laki dan perempuan usianya 5 tahun, yang lainnya memenuhi syarat, ya, yang lainnya memenuhi syarat, ghair mahram, kemudian tanpa penghalang, langsung bersentuhan kulit, maka ketika usianya 5 tahun mutlak tidak batal, mutlak tidak batal. Tapi 5 tahunnya bukan 5 tahun Masehi, Bu, ya, 5 tahun Komariah Hijriyah, ya, Bu. 5 tahunnya 5 tahun Hijriyah, 5 tahun Komariah. Kalau usia 6 tahun itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan batal, ya, ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan dua-duanya 6 tahun atau salah satunya 6 tahun. Yang lainnya lebih dewasa gitu. Seperti misalnya saya bersentuhan dengan anak santri yang sini yang perempuan usianya sudah 6 tahun, maka itu diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan batal, sebagian ulama mengatakan tidak batal. Karena hati-hati, salimah salam sering barangkali itu. Berarti cari amannya apa, Bu? Cari amannya batal atau nggak batal, Bu? Batal, ya, cari aman batal, udah batal aja. Tapi kalau terdesak, misalnya kondisinya tidak memungkinkan gitu, ya, boleh mengambil pendapat yang mengatakan tidak batal. Nah, kalau usia sudah menginjak 7 tahun itu mutlak batalnya. Misalnya saya bersentuhan dengan anak santriwati di sini usianya 7 tahun secara Hijriyah atau Komariah, maka langsung batal wudhu kedua-duanya, ya, wudhu kedua-duanya, baik saya atau dia gitu kan, batal. Karena usia-usia itu katanya sudah ada madhonatus syahwat, jadi sudah ada syahwatnya, Bu. Itu anak-anak yang berusia 7 tahun itu berdasarkan penelitian sudah ada syahwatnya gitu. Nah, kemudian harus ajnabi. Ajnabi itu mahram. Ghair mahram. Ghair mahram itu orang yang boleh dinikah, tidak haram dinikah, berarti boleh dinikah. Jadi kalau kita bersentuhan dengan istri, dengan suami, ya, maka batal, Bu. Ya, batal. Kecuali bersentuhan bukan antara kulit. Misalnya bersentuhan kulit dengan rambut, nggak batal. Bersentuhan kulit kita dengan giginya istri misalnya nggak batal. Atau bersentuhannya kulit istri kita dengan gigi kita, saking ku gregetna. Ya. Emang tiasa gitu, ibu nggak bayang kena ulah gigi anu rata, Bu, gigi anu tonggos, Bu. Nah. Kemudian yang keempat, yang membatalkan wudhu itu adalah memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan. Ini, Bu, namanya telapak tangan itu ini, Bu. Ya, telapak tangan itu ini. Kalau ditempelin, ini, Bu, nah gini ya. Nah, ini telapak tangan ini. Kalau jempol dalam bagian dalamnya mana? Jempol mah ini. Nah ini. Jadi jempol bukan ininya, Bu, tapi ininya. Kan tadi nggak bisa nyatu kalau jempol kan nggak bisa rapat kan. Nah, kecuali gini jempol. Bagian dalam telapak tangan. Tapi jangan salah paham, Bu. Zaman saya waktu kecil ngaji, jadi memegang kubul dan dubur itu membatalkan wudhu. Salah pengertian. Dulu mah maksudnya imitna.
Ieu nanon bubuleunna gitu kapungkur mah. Sama nggak Bu? Kayak gitu Bu, pernah ngalamin, punya paham gitu nggak? Nggak ya Bu ya? Oh, berarti saya yang kurang gaul. Maksudnya lubang duburnya, maksudnya kemaluannya. Tapi laki-laki juga bukan seluruh kemaluannya, bagian depannya saja yang disebut hasyafah. Hasyafah itu helmnya batal kalau dipegang. Berarti kalau megang buah zakarnya, kemudian batangnya gitu kan, nggak batal Bu. Kebartosan ke ibu ke bapak. Pak, Sur Pawidi. Kalau bapak gak ada wudu, teu batal nyabak eta. Seksi bapak teh nanaonan. Wah gawe. Nanaonan. Tapi fikih itu harus paham Bu, jadi paham gitu, jangan sampai ragu-ragu kan, nggak boleh ragu-ragu Bu, dalam ibadah itu nggak boleh ragu-ragu. Naonan ada Bu Haji Muharram sama Bu Bayu kemana? Kelihatan. Awas ya Bu, memegang kubul dan dubur dengan telapak tangan. Berarti kalau dengan punggungnya batal nggak? Nggak batal. Kalau dengan sikutnya batal. Pokoknya selain itu mah nggak batal Bu. Nggak batal. Karena memegang itu khusus bagi orang yang mempunyai telapak tangan. Gitu. Kumaha tuh pami ateus supados teu batal Bu. Supados teu batal wuduna gampil Bu, ibu nyandak kaos tangan we. Aduh. So, si bapak teh cenah ibu eta naon ngake kaos tangan. Aduh hoream wudu ibu teh. Hoream wudu lebar. Aduh. Nah gitu, 4 ya Bu ya. Nah, pasti jelas itu. Nah, bersentuhan kulit membatalkan wudhu dengan 5 syarat Bu. Awas ya. Bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu dengan 5 syarat. Nggak sembarangan, harus ada syaratnya. Pertama, berbeda kelamin. Kan tadi laki-laki dan perempuan kan Bu, harus berbeda kelamin. Jadi kalau saya bersentuhan dengan laki-laki walaupun dua-duanya dewasa tetap nggak batal Bu. Dengan banci nggak batal, lah banci malah laki ya. Kemudian syarat yang kedua, bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu, yaitu dengan kulit, bukan rambut, gigi atau kuku yang tadi ya. Jadi yang bersentuhan itu kulit, bukan rambut, bukan gigi, bukan kuku. Jadi kalau ibu bersentuhan kuku karena panjang misalnya kukunya, bersentuhan dengan suami, nggak batal wudunya Bu. Diyakinkan nggak batal wudunya. Kemudian yang ketiga syaratnya yaitu tanpa penghalang, gitu kan? Tanpa penghalang. Tanpa penghalang. Kemudian yang keempat, syarat bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu yaitu sudah sampai usia dewasa. Yang tadi itu kriterianya. Kalau 5 tahun mutlak tidak batal, kalau 6 tahun ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal, tapi kalau 7 tahun mutlak batalnya ketika bersentuhan kulit. Kemudian yang kelima, syaratnya bukan mahram. Awas Bu, jangan salah omon. Jangan salah ngomong ya Bu ya. Bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, namanya muhrim. Yang sedang berpakaian ihram namanya muhrim. Tapi kalau mahram, orang yang haram dinikah
Goer mahram itu orang yang tidak haram dinikah, berarti orang yang boleh dinikahi. Goer mahram itu. Ya, jadi bahasanya bukan muhrim tapi mahram. Kalau jamaknya muharramat, perempuan-perempuan yang diharamkan nikah, yang diharam dinikahi maksudnya, yang haram dinikahi. Kalau ini mah yang boleh dinikahi. Siapa saja sih orang yang haram dinikahi di golongan perempuan itu? Pertama, karena alasan nasab, darah. Yang kedua, alasan rodoah, karena sesusu, saudara sesusu. Yang ketiga, alasan pernikahan, jadi menantu atau jadi mertua. Yang keempat, alasan dikumpulkan. Ya. Adik dan kakak perempuan haram dinikah dua-duanya di dalam satu akad. Haram hukumnya. Kecuali yang sahnya hanya satu. Itu. Kemudian apa sih bedanya antara memegang dan bersentuhan? Nah, supaya kita pemahamannya lebih jelas, lebih tepat gitu. Dan kita bisa menentukan apakah itu bersentuhan atau memegang. Maka di sini dibedakan antara memegang dan bersentuhan. Bedanya apa? Pertama, kalau memegang itu khusus bagi orang yang mempunyai telapak tangan, ya Bu ya. Jadi kalau orang yang nggak punya telapak tangan, dia nggak masuk kategori memegang, nggak bisa memegang dia. Yang kedua, tidak disyaratkan beda kelamin. Jadi batalnya dengan memegang itu nggak disyaratkan beda kelamin, bahkan dirinya sendiri juga bisa batal, atau orang lain yang sama kelaminnya tetap batal kalau memegang, kan? Yang ketiga, bisa terjadi untuk dirinya sendiri, yang tadi kan memegang dubur atau kubul dirinya sendiri kan batal. Kalau bersentuhan kan harus antara kedua belah pihak. Kalau memegang bisa terjadi hanya dengan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, harus dengan bagian dalam telapak tangan. Kata tadi ya, Bu ya, jempol kan gini, jempol bagian dalamnya ini. Jempol bagian dalamnya ini. Ya. Kemudian yang keenam katanya, memegang farji seseorang yang terlepas. Misalnya seorang dokter menemukan atau melakukan bedah gitu kan, sehingga alat kelaminnya itu dibuang gitu kan. Walaupun sudah dalam bentuk hanya farjinya saja, terlepas dari anggota badannya, ya. Ketika seseorang itu punya wudhu, memegang alat kelamin yang sudah terpisah dari badannya tetap batal, Bu. Memegangnya batal. Bagaimana kalau memegang anggota tubuh perempuan yang terlepas? Batal nggak memegangnya? Berarti memegang itu kan lebih dari menyentuh kan? Batal nggak, Bu? Tadi mah kan khusus farjinya, alat kelaminnya saja dipegang walaupun sudah terpisah dari badannya, dipegang batal wudunya tetap. Tapi kalau badannya selain farji, misalnya terpisah, tangannya lepas gitu dipegang, batal nggak wudunya? Batal nggak wudunya? Nggak batal, nggak batal. Beda, dikhususkan untuk farji saja. Kalau memegang itu khusus farji saja. Nah, kemudian bedanya memegang dan bersentuhan itu, kalau memegang itu khusus, ya yang dibahasnya yaitu memegang kubul dan dubur saja, nggak selain itu. Kan tadi kan memegang tangan, bukan memegang kubul atau dubur. Jadi nggak batal.
walaupun badannya seorang perempuan. Kemudian yang kedelapan, tidak disyaratkan dewasa. Jadi nggak harus ada syarat dewasa. Pokoknya kalau memegang kubul dubur gitu ya, mau anak kita, mau bayi, mau siapapun gitu, dengan telapak tangan kita tetap batal, wudunya batal. Ya Bu ya, coba ulangi lagi. Bedanya memegang dan bersentuhan. Kalau memegang khusus bagi orang yang punya telapak tangan. Yang kedua, tidak disyaratkan beda jenis kelamin. Yang ketiga, bisa terjadi untuk dirinya sendiri. Yang keempat, harus dengan bagian telapak tangan. Kemudian yang kelima, ya, untuk mahram atau ghair mahram tadi kurangnya. Baik mahram atau ghair mahram ketika melakukan memegang maka tetap batal. Yang keenam, memegang farji yang terlepas batal, tapi kalau memegang bagian tubuh selain farji tidak batal. Kemudian yang ketujuh, khusus yang dipegangnya kubul dan dubur. Yang kedelapan, tidak disyaratkan dewasa. Jadi antara lamsu dan masu itu berbeda, Bu. Al-lamsu tulisannya hampir sama Bu ya. Al-masu. Ya, al-lamsu dan al-masu. Kalau al-lamsu itu bersentuhan, kalau al-masu itu memegang. Berarti ada bedanya Bu dari bahasa juga. Kalau bersentuhan itu bisa sengaja atau bisa tidak disengaja, Bu. Tapi kalau al-masu juga sama kita. Memegang gitu. Dua-duanya baik sengaja atau tidak sengaja tetap batal. Ya. Nah, kemudian poin yang ke-9. Haram bagi orang yang batal wudunya, ada 4. Ibu ya, supaya kita bisa menentukan posisi kita itu boleh melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa gitu kan. Haram bagi orang yang batal wudunya itu ada 4. Yang pertama, haram sholat, nggak boleh sholat. Orang yang tidak punya wudu tidak boleh melakukan ibadah sholat, walaupun sholatnya sholat sunat, sholat janazah, khutbah Jumat, sujud tilawah atau sujud syukur, semuanya harus punya wudu. Ya, sholat sunat, sholat janazah, khutbah Jumat, sujud tilawah, kemudian sujud syukur, semuanya harus suci, Bu. Nggak sembarangan sujudnya. Jadi kalau ibu baca Quran, ya, atau mendengar bacaan Quran orang lain yang di situ ada sujud sajdahnya atau sujud tilawahnya, ibu mau melakukan sujud tilawah, maka ibu harus suci, harus punya wudu. Sujud syukur juga sama, harus suci, menutup aurat. Jadi ibu jangan terbawa-bawa oleh orang-orang yang melaksanakan sujud syukurnya tidak memenuhi tata cara yang benar, yaitu tidak menutup aurat, kemudian apa? Tidak suci dan tidak menghadap kiblat. Ya, sujud syukur itu martabatnya seperti sholat, dari sisi dia harus menghadap kiblat, harus suci, kemudian harus menutup aurat. Tata caranya gimana, Bu? Sujud syukur itu
Kalau sambil duduk, angkat tangannya seperti salat. Takbir, bu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian ibu sujud satu kali. Ya. Sujudnya satu kali. Menghadap kemana, bu? Menghadap ke kiblat. Awas. Ulah kemana wae. Hari itu nutos terang mah ulah pipilueun, ulah ngiringan karena terang, ulah diwartosan kada. Sebab ibadah itu harus mengikuti contoh. Ya, jangan sampai kita mengarang-arang sendiri yang tidak dicontohkan. Apa yang dibaca ketika sujud syukur? Apa, bu? Wah, susah doanya, katanya baca subhanallah we. Henteu sawi baca subhanallah ge. Allahu Akbar, sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian ibu langsung bangun dari sujud, assalamualaikum, assalamualaikum. Sama dengan sujud sajdah juga seperti itu, bu. Sujud sajdah atau sujud tilawah juga gitu. Gimana kalau nggak pakai takbir, misalnya nggak pakai salam? Ada yang mengatakan boleh, tapi yang lebih utama katanya seperti yang tadi dilakukan. Takbir dulu, kemudian sujud, berdoa, kemudian salam. Karena sujud tilawah dan sujud syukur itu martabatnya seperti sholat, bentuknya seperti sholat. Nah, sholat jenazah sama, nggak boleh orang yang nggak punya wudhu sholat jenazah, tetap dah sholat namin oke tekenging tegada wudhu kedah suci. Khutbah Jumat juga sama, harus suci. Beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Kalau khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya aja sunat. Ya, khutbahnya sunat, nggak disyaratkan punya wudhu, nggak disyaratkan suci. Tapi itu keutamaan, bukan syarat. Nah, yang pertama ya, haram bagi orang yang batal wudhunya 4 perkara. Yang pertama haram sholat, termasuk haram sholat sunat, sholat jenazah, khutbah Jumat, sujud tilawah, sujud syukur. Ya. Kemudian yang kedua, haram bagi orang yang batal wudhunya melakukan tawaf. Tawaf itu adalah berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali, baik tawafnya yang fardu ataupun tawafnya yang sunat. Tawaf fardu itu tawaf ifadah. Kalau tawaf sunat itu tawaf kudum, tawaf selamat datang ketika kita bertemu dengan Ka'bah, maka kita sunat melaksanakan tawaf kudum. Nah, kalau orang yang melaksanakan ibadah hajinya langsung gelombang terakhir langsung ke Makkah, biasanya melakukan dulu tawaf kudum. Setelah tawaf kudum itu langsung melaksanakan sa'i. Sa'inya sa'i haji, bu. Langsung melaksanakan sa'i haji. Ya. Nah, setelah beberapa hari di Makkah, kemudian tanggal 8 itu kan siap-siap kemana, bu? Siap-siap ke Arafah. Untuk apa? Untuk wukuf. Tapi ada juga yang ke Mina, yaitu tanazul. Tanazul tuh ya ke Mina dulu gitu. Tapi biasanya Indonesia langsung ke Arafah. Tanggal 9 itu ke Arafah. Kemudian selepas dari Arafah, ya maghrib itu, setelah maghrib atau ya setelah jamak takdim antara maghrib dan isya atau sebelumnya, kemudian menuju mana? Menuju Muzdalifah ya. Muzdalifah lewat tengah malam ya, sambil bawa batu. Setelah bawa batu, kemudian kemana? Ke Mina, ke tenda Mina untuk melakukan apa, bu? Melakukan jumroh ya.
Jumroh itu tanggal 10 namanya jumroh apa? Jumratul Aqobah. Kemudian besoknya, nah setelah Jumratul Aqobah baru tahalul awal. Tahalul awal itu tadinya ibu pakai ihram, bapak-bapak pakai ihram, boleh ganti bajunya, bukan baju ihram, baju biasa. Tapi kemudian dicukur, tapi tidak boleh melakukan yang besar yang tidak boleh dilakukan, yaitu apa? Jima, berhubungan suami istri, menikahkan atau mengakadi, gitu, nggak boleh, haram hukumnya. Di tanggal 10. Kemudian kalau hajinya haji tamattu, dia wajib membayar apa, Bu? Membayar dam atau hadyu namanya, tanggal 10 itu. Ibu ke tenda lagi, kemudian besoknya melakukan dari Mina, tenda Mina menuju Jamarot, itu melakukan 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. 7 berarti berapa, Bu? 21 tambah tadi 7 yang pertama Aqobah berapa? 28. Nah kemudian kembali lagi ke Mina, ke tenda di Mina, tanggal 12 berarti ya. Tanggal 12-nya ibu-ibu melakukan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Nah, selesai itu namanya nafar tsani, nafar awal. Kalau ibu melakukan jumroh Ula, Wusta, Aqobah ya, tanggal 11 dan 12, kemudian ibu keluar dari Mina menuju Makkah, menuju Ka'bah ya, Bu ya. Untuk sebelum waktu maghrib, maka ibu nggak usah melakukan nafar tsani, yaitu tanggal berapa? Tanggal 12, tanggal 13. Tapi kalau sebelum maghrib atau sesudah maghrib ibu masih ada di Mina, maka ibu wajib melaksanakan nafar tsani, yaitu tanggal 13. Tanggal 13 tuh melakukan Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Nah kalau ibu sudah keluar dari Mina sebelum maghrib, langsung menuju Ka'bah, melakukan tawaf apa? Tawaf ifadah, tawaf rukun kan, tawaf haji. Setelah tawaf haji, ibu nggak usah sa'i karena sudah selesai. Tadi kan sudah tawaf qudum, langsung ibu melaksanakan sa'i haji. Gitu. Jadi ibu nggak usah melaksanakan sa'i karena tadi sudah. Nah, cenah itu pan syaratnya melaksanakan sa'i itu harus setelah tawaf. Tawafnya mah bebas, mau tawaf wajib atau tawaf sunat. Kebetulan yang dilaksanakan tawaf sunat, yaitu tawaf qudum. Udah selesai gitu haji mah beres. Ya. Tawaf ya. Tawafnya baik tawaf yang sunat, tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunat. Maka ketika ibu berputar ya di Ka'bah itu, keliling satu keliling yang pertama nggak batal, keliling yang kedua batal, wayahna ibu kedah susuci heula. Nggak usah dimulai dari awal, teruskan aja. Tadi ibu baru 1 kali, berarti kalau batal yang kedua ibu wudu, kemudian mutar yang kedua. Nah itu hitung 2. Nggak usah dimulai dari awal. Bisa wudu, Bu. Bisa wudu. Pakai air zam-zam aja. Ya, kalau disemprot gitu bisa kan, model. Nah, kemudian yang ketiga, haram bagi orang yang batal wudunya, yang berhadas kecil ya Bu ya. Yang berhadas kecil baginya haram apa? Memegang mushaf. Ya, memegang mushaf. Apa definisi mushaf? Mushaf itu adalah sesuatu yang dituliskan pada sesuatu tersebut Al-Quran, baik di tiang, di tembok ya, kemudian di kayu atau di kulit atau di kertas, pokoknya sesuatu yang dituliskan di Quran gitu ya, yang ditulis di tembok, di kertas, di kayu atau di apapun, di kulit gitu ya. Tulisannya tulisan Al-Quran, maka itu namanya mushaf. Jadi ibu megang itu juga tetap haram ketika tidak punya wudu. Ya, bagaimana kalau memegang bukan hurufnya, pinggirnya aja?
nggak batal, nggak haram. Pinggirnya mah nggak haram. Berarti tulisannya. Kemudian haram apa lagi? Membawa mushaf. Tadi kan memegangnya, sekarang membawa mushaf. Nyanak gitu, dipegang ku ibu teh. Kecuali berbarengan dengan barang yang lain. Ya. Kecuali berbarengan dengan barang yang lain. Berarti tujuannya bukan membawa mushaf tetapi membawa barang. Membawa barang. Ya Bu ya, 4 ya. Kok di sini nggak ada haram membaca Al-Quran, nggak ada larangan bagi orang yang tidak punya wudhu haram membaca Al-Quran, nggak Bu? Boleh ibu membaca Al-Quran ya sambil tidak punya wudhu, batal wudhunya. Nggak haram Bu membaca Al-Quran tanpa wudhu, itu nggak haram, nggak haram. Caranya gimana? Wah sekarang mau banyak teknologi kan, gitu. Nah, HP, di YouTube gitu kan, tinggal dibuka aja kita baca Quran. Itu meni malas-malas teuing nya wudu teh ya, meni malas-malas teuing, tapi meni asa semangat pisan hayang ngaos Quran teh. Aduh gaya itu ari kana bodoh area apa yang baca Quran mah semangat. Ya, membaca Quran enggak haram bagi orang yang batal wudunya. Boleh Bu baca Quran. Ibu biasa setiap asar baca Waqiah misalnya, gitu kan. Baca kalau hafal, misalnya hafal, enggak haram. Walaupun enggak punya wudu enggak haram. Itu ya Bu ya. Kemudian yang ke-10, poin yang ke-10, haram bagi orang yang junub. Junub itu adalah orang yang keluar mani. Baik keluar maninya tanpa hubungan suami istri ataupun karena hubungan gitu. Keluar maninya itu pokoknya dikatakan junub, punya hadas besar. Pertama, ini ada 6 haramnya. Yang tadi 4, yang sekarang 6 haramnya bagi orang yang junub, itu 6 haramnya. Pertama, haram sholat, termasuk yang tadi, rangkaian yang tadi. Ya, haram sholat sunat, kemudian haram sholat janazah, haram khutbah Jumat, tidak boleh sujud tilawah, tidak boleh sujud syukur. Yang kedua sama haram tawaf, ya. Yang ketiga haram memegang mushaf. Haram memegang mushaf. Imam Nawawi di dalam sebuah kitabnya menyampaikan bahwa yang junub katanya dan orang yang punya hadas kecil yang batal wudunya menulis mushaf, menulis Al-Quran, kalau membawa dan memegangnya ketika menulis haram hukumnya. Gini sambil gini. Ini ya, gini. Tapi kalau nggak memegang mah, misalnya gini Bu, nggak nempel gitu dengan tulisannya, gini aja. Seperti nulis di whiteboard lah. Nggak dipegang tulisannya. Yang batal wudu sama yang junub kalau menulis tanpa memegang hurufnya nggak haram Bu. Tapi kalau sambil dipegang tulisannya maka haram yang tadi itu. Tapi dirinci, kalau di sini dirinci. Kalau tidak membawa dan memegangnya ketika menulis ada 3 pendapat. Kalau tidak membawa dan memegangnya ketika menulis apa? Al-Quran lah, menulis Al-Quran. Katanya yang soheh, yang muktamad, yang menjadi yang kuat itu boleh katanya. Boleh. Yang kedua haram. Yang ketiga dirinci, boleh bagi yang batal wudunya saja
tapi haram bagi orang yang junub. Kenapa? Karena orang yang junub itu lebih besar ya, hadasnya lebih besar, menengah gitu dibandingkan dengan orang yang batal wudunya. Ya, dirinci. Yang pertama itu yang sahih, yang terpilih boleh, ya, tidak membawa dan memegangnya, menulis Quran boleh. Ada yang kedua haram. Yang ketiga boleh bagi yang berhadas kecil yang tidak punya wudu, tapi haram bagi yang junub. Loh. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, haram bagi yang junub, yaitu haram membawa mushaf. Membawa mushaf ya. Tadi kan sama ya, membawa mushaf, membawa Al-Qur'an. Yang junub. Yang kelima, haram berdiam diri di dalam masjid. Nih. Orang yang junub itu haram berdiam diri di dalam masjid. Apa sih yang dikatakan masjid itu? Masjid itu adalah mauqifa lis-sholati walau kana lubsu bi qadri tumaninati la uburahu. Yang dikatakan masjid itu adalah tanah yang diwakafkan khusus untuk sholat ya. Tanah yang diwakafkan untuk sholat walaupun belum dalam bentuk bangunan, masih tanah terbuka, tapi sudah diikrarkan bahwa tanah ini adalah tanah masjid. Jadi berdiam diri di tempat itu bagi orang yang junub tetap hukumnya haram ya, karena posisinya wakaf masjid. Walaupun katanya berdiam dirinya itu hanya sebentar saja, hukumnya haram. Enggak kalau hanya lewat saja. Kalau lewat saja enggak haram. Misalnya ibu sedang junub ya, masuk dari pintu A, keluar dari pintu B, itu nggak haram karena disebutnya melewat saja. Tapi kalau bolak-balik haram hukumnya. Beda ya Bu ya. Kalau ngalangkung mah teu haram, upami bolak-balik mah haram, seperti diam bolak-balik itu. Gitu. Nah, ini yang keenam, membaca Al-Qur'an. Orang yang junub itu, yang nomor keenam, haram membaca Al-Qur'an tapi dengan 7 syarat. Jadi nggak sembarangan nih. Orang yang sedang junub haram membaca Al-Qur'an itu dengan 7 syarat. Pertama, dilafadzkan, berarti ada suaranya. Gimana kalau di dalam hati? Enggak haram. Enggak dilafadzkan, tapi di haknya orang yang bisu. Kan orang bisu nggak ada suaranya Bu. Tapi kalau bahasanya orang bisu itu sudah dikenal bahwa itu sedang baca Quran, haram baginya. Kan sekarang ada ya yang di TV itu yang gitu. Sama. Syaratnya harus dilafalkan atau isyarat orang bisu. Kemudian membaca Al-Qur'annya harus terdengar oleh dirinya sendiri. Ya. Kalau nggak kedengaran mah berarti belum dikategorikan membaca kan? Tapi kalau terdengar oleh telinganya sendiri berarti dia sedang membaca. Gitu. Berarti kalau di dalam hati mah nggak membaca kan? Nggak membaca dalam hati. Kemudian muslim. Berarti kalau muslim yang sedang junub itu haram membaca Al-Quran, berarti orang kafir yang junub nggak haram ya Bu ya? Nggak haram ya? Kenapa? Karena mereka tidak terkena hukum ya, terkena hukum. Ini dari sisi bolehnya, karena dia tidak terkena hukum. Belajar, sedang belajar membaca. Gitu. Kemudian syarat yang keempat, mukallaf.
Mukallaf itu adalah orang yang sudah terkena beban kewajiban di dalam melaksanakan syariat agama. Mukallaf berarti kalau anak-anak, orang gila, walaupun dia junub gitu kan, ya udah junub mah udah dewasa. Tapi bisa juga sih junubnya bukan karena natural gitu ya, bukan karena ini, karena di barudak teh heureuy gitu. Itu bisa keluar mani kan, bisa anak kecil itu heureuy gitu. Jadi kalau anak kecil baca Al-Quran dalam keadaan junub tadi seperti tadi nggak haram. Kemudian yang kelima, syarat orang junub itu haram membaca Al-Quran ketika membacanya khusus membaca Al-Quran saja, tidak bermaksud di zikir. Kan kalau ibu naik kendaraan kan suka berdoa, doanya kan Al-Quran bu ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, kan itu Al-Quran. Tapi ibu membacanya bukan tujuan membaca Al-Quran, tapi membaca zikir, yaitu doa sebelum naik kendaraan. Nggak haram. Atau jangan yang itulah, misalnya ada yang meninggal, ibu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan Al-Quran. Tapi ibu niatnya kan nggak membaca Al-Quran, tapi niatnya zikir, nggak apa-apa. Gimana kalau saya dikirnya seluruh Al-Quran? Mangga. Upami ibu saat dinten dikirna Al-Quran berarti nuju junub. Oke, uman dosa ketika membacanya niat dikir. Luar biasa. Kemudian yang keenam syaratnya bu, yang dibaca Al-Quran bukan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Bu, kalau ibu lagi junub baca Taurat, baca Injil, baca Zabur, nggak haram bu. Jangan nawanan deh. Kitab Zabur coba itu. Nah, itu ya bu ya. Jelas ya bu, jelas, jelas lah. Kemudian yang ketujuh, syarat membaca Al-Quran haram bagi yang junub ketika bacaannya yang sunat. Bacanya yang sunat. Gimana contohnya? Ya, seseorang itu tidak bisa mandi besar karena tidak ada air. Kemudian tidak bisa tayamum juga karena tidak memenuhi syarat. Nih pasien di rumah sakit misalnya, kan syarat tayamum itu harus menghilangkan najis di awalnya kan, sebelum melaksanakan tayamum harus dibuang dulu najisnya. Sedangkan orang yang sakit, yang terbaring di ranjang itu ya, kencing dan segala sesuatu dilakukannya di kasur kan, di ranjang, sehingga cara mensucikan najisnya kan sudah keluar dari syaratnya. Najisnya udah kemana-mana dipakai tisu kan nggak boleh, kecuali hanya di lokasi tempat najisnya saja kan yang boleh, misalnya gitu, nggak memenuhi syarat. Maka baginya wajib tetap melaksanakan ibadah sholat dengan keadaan tanpa wudhu, tanpa tayamum ya. Dan bacaan sholatnya yang boleh dibaca hanya Fatihah saja, karena Fatihah itu wajib. Kalau yang surat jangan. Jadi setelah baca Fatihah kan biasanya kita baca surat, baginya jangan baca yang sunat, jadi haram baca yang sunatnya. Gitu, maksudnya bacaannya yang sunat saja, jangan yang sunat. Harus yang wajib baru boleh bacanya. Gitu. Entar sekian bu. Aneh enggak? Aneh enggak? Aneh enggak? Enggak lah, enggak aneh. Biasa ini begini. Ada yang mengatakan
Ah nggak usah, katanya nggak usah baca Fatihah, udah aja bacaan selain Fatihah katanya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu nggak kuat. Yang kuat tetap, yang wajib tetap dibaca, yaitu suratul Fatihah. Bu, kalau takbiratul ihram syarat harus nggak junub, nggak kan? Membaca tasyahud awal nggak harus suci kan? Dalam keadaan junub misalnya. Membaca salam harus suci nggak? Enggak kan? Ini mah dari sisi membaca nih, dari sisi membaca Al-Quran. Kalau yang wajib maka haramnya hanya yang sunat saja. Nah, kemudian poin yang ke-11, haram bagi perempuan yang haid atau yang nifas. Tadi haram bagi yang batal wudunya 4, bagi yang junub 6, kemudian bagi yang punya hadas berupa haid dan nifas itu haram 10 hal. Sama dengan yang tadi junub, berarti sampai nomor 6 sama. Pertama haram sholat, haram tawaf, haram memegang mushaf, haram membawa mushaf, haram berdiam diri di masjid, kemudian haram membawa Al-Quran. Tapi katanya wa yajuzu lil junubi wal haidi ijra'ul Quran ala qalbiha min ghairi talaffudin gitu kan. Haram membaca Quran nih. Haram membaca Al-Quran bagi yang apa? Bagi yang sedang haid atau nifas. Tapi boleh katanya bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, yaitu memperjalankan Al-Quran di dalam hatinya tanpa melafadzkannya. Boleh. Ya boleh, di sini ada. Kemudian wa yajuzu qabduha wa yajuzu laha an-nadhru fil mushafi wa imraruhu alal qalbi. Kalau di sini bahasanya boleh katanya bagi perempuan melihat ke dalam mushaf dan membolak-balikannya di dalam hati. Bahkan ya itu tambahannya ada, boleh dalam rangka taklim, dalam rangka mengajar. Boleh dalam rangka mengajar. Ini juga menulis juga ya, menulis itu kalau tadi kan rinciannya kalau misalnya orang yang junub itu mutlak kan haramnya. Berarti kalau haid dan nifas itu kan hadasnya hadas lebih besar daripada junub, berarti tetap haram gitu. Yang muktamad, yang sahih tetap haram kalau sambil memegang tulisannya. Tuh. Kemudian haram apa? Haram puasa. Ya, haram puasa, mau puasanya puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kemudian haram dicerai. Nah, gitu. Jadi kalau ada perempuan sedang haid dicerai oleh suaminya, haram hukumnya. Tapi itu harus itu tidak mutlak. Tidak mutlak itu ada hal-hal tertentu yang sehingga dibolehkan mencerai istri dalam keadaan haid. Kenapa tidak boleh? Karena dolim, jadi memperlama gitu kan. Agak gayung gitu laminya. Sedangkan kalau udah dicerai itu kan sudah tidak ada kewajiban memberi nafkah. Seorang suami kepada istri itu ketika sudah dicerai maka tidak ada kewajiban memberi nafkah seorang suami kepada istri yang sudah dicerai, nggak ada kewajiban. Paling ada juga mut'ah. Mut'ah itu artinya sesuatu yang membahagiakan kepada istri kita walaupun sudah dicerai. Misalnya dikasih uang, dikasih rumah, dikasih kendaraan, gitu. Tapi orang mah tos cerai tanya atau sesuai gitunya, sesuai jauh gitu. Padahal di dalam Islam walaupun cerai tetap suaminya memberikan mut'ah. Mut'ah itu sesuatu yang mengenakan, baik berupa rumah, berupa apapun lah yang dia senang gitu ya.
imang dicerai jaba segala rupa gitu kan. Nganyerikeun. Mana sih yang tidak haram? Istri kita sedang haid kemudian kita cerai, itu yang haram. Yang gak haram itu yang seperti apa, yang boleh itu? Misalnya gini, kita kepada ini jangan dipakai, jangan dipakai. Jangan. Suami itu anti lah, mengatakan cerai itu anti gitu. Jangan ya, suami. Yang pertama kejadiannya gini. Kamu saya cerai ketika haidmu berhenti, ketika haidmu selesai. Sedang haid kan, istrinya itu kan sedang haid, gitu. Tapi nggak langsung kan cerainya, nggak langsung jatuh kan, nggak langsung jatuh, tapi jatuhnya nanti setelah selesai. Itu boleh itu seperti itu. Walaupun istrinya sedang haid, dikaitkan dengan selesainya haid kan. Kamu saya cerai ketika kamu selesai haidnya, gitu. Nggak haram itu. Kondisi seperti itu nggak haram, cerainya nggak haram, walaupun istrinya sedang haid. Yang kedua, ya, istri kita pengantin baru, nikah dengan kita itu dengan suaminya itu baru nikah gitu. Pas mau berhubungan suami istri ternyata sedang haid, berarti belum berhubungan suami istri, tapi dia sedang haid misalnya gitulah, misalnya nggak tahu ada masalah apa ya yang terbuka setelah menikah sehingga suaminya langsung menjatuhkan talak gitu kan, saya cerai kamu, walaupun istrinya sedang haid. Boleh seperti itu, mencerai istri dalam keadaan haid tapi belum disetubuhi oleh suaminya. Kenapa? Nggak ada idahnya kan Bu? Seorang istri yang belum berhubungan dengan suaminya, ya belum dukhul, ya belum jima, nggak ada idahnya. Jadi begitu dicerai, kalau nikah lagi sama yang lain boleh. Ya Bu ya. Belum pernah disentuh sama suaminya dalam keadaan haid kemudian dicerai, ya pan nggak ada idahnya, nggak ada masa penantiannya kan, karena belum dijima sama suaminya. Itu boleh dicerai seperti itu. Idah teh ada berapa kan Bu ya? Kalau idah wanita haid itu kalau sudah disetubuhi oleh suaminya, perempuan yang haid itu idahnya berapa lama? 3 kali suci kan Bu? 3 kali suci itu berarti berapa bulan tuh? Nggak tentu ya, berapa harinya. Pokoknya 3 kali suci, 3 kali kuru itu ibu haid misalnya 10 hari, kemudian suci 1 tuh. Kemudian haid lagi, suci kedua. Kemudian haid lagi, suci yang ketiga. Nah sudah suci yang ketiga, idahnya sudah habis, maka perempuan yang tadi itu boleh nikah lagi. Boleh nikah lagi. Yang penting sudah melewati masa 3 sucian. Yang kedua, idahnya perempuan yang menopause. Menopause itu kalau di sini ada kriteria usia, tapi pada akhirnya dibahasnya usianya nggak ada patokan katanya. Di pertamanya dibahas katanya usianya itu sekitar 50, 60, 62 katanya gitu. Tapi di belakangnya nggak ada ketentuan katanya gitu. Kenapa orang yang menopause itu tetap harus dihitung idahnya selama berapa bulan? 3 bulan. Karena seringkali yang diduga menopause ya karena sudah berhubungan suami istri ya, tetap harus ditunggu, barangkali ada jabang bayi, ada calon janin di dalam rahimnya seorang perempuan. Sering terjadi kan gitu. Bahkan perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia pun pernah ada yang melahirkan gitu kan. Gitu.
Itu ya, idahnya orang yang menopause. Jadi tidak boleh mencerai istri dalam keadaan haid itu jadi memperlama waktunya gitu. Sedangkan dia nggak ada yang menanggung hidupnya kan, kalau lama-lama kan. Kalau tadi kan belum sempat berhubungan suami istri dicerai walaupun dalam keadaan haid, kan dia langsung bisa nikah lagi. Secara hukum agama bisa menikah lagi. Karena nggak usah menunggu, nggak ada calon jabang bayi dari suaminya, ada orang berhubungannya juga belum. Ya. Nah, idahnya orang yang hamil sampai berapa lama? Sampai melahirkan. Coba ibu. Ya. Idahnya orang hamil sampai melahirkan. Idahnya perempuan yang meninggal oleh suaminya, idahnya seorang perempuan yang meninggal oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya berapa lama, Bu? 4 bulan 10 hari. Gitu ya. Seorang istri ditinggalkan wafat oleh suaminya, ya. Masa idahnya itu 4 bulan 10 hari. Nggak boleh nikah, Bu, kalau baru 3 bulan istrinya terus sabar yang nikah deui kenging, Bu. Haram. Harus nanti sudah 4 bulan 10 hari. Bagaimana idahnya orang yang punya penyakit bukan haid itu, namanya perempuan istihadah atau mustahadah. Perempuan yang mustahadah yang punya penyakit darah gitu kan, yang keluar dari farjinya ya. Itu sama dengan perempuan yang haid, yaitu 3 kali suci. Nah, kalau idahnya orang yang sebelum belum dijima oleh suaminya, tidak ada idahnya. Tadi tidak ada idahnya. Banyak ternyata nih. Sedang hamil, perempuan sedang hamil. Orang yang hamil itu kan terkadang suka haid juga, Bu. Awas ya. Orang yang hamil juga qad tahidu katanya. Terkadang orang yang hamil juga suka mengalami haid. Tapi kalau sedang hamil dicerai walaupun dia sedang haid gitu ya, terkadang sedang haid, tetap boleh. Ini dari sisi bolehnya ya, dari sisi bolehnya nih. Kemudian yang keempat, orang yang khulu seorang istri kepada suaminya. Khulu itu apa? Khulu itu permintaan cerai seorang istri kepada suaminya karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk diteruskan. Misalnya suaminya sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya terhadap istri, keadaannya sudah tidak memungkinkan lagi. Maka istri itu boleh mengajukan khulu. Khulu itu sanes mastaka. Khulu itu mengajukan cerai dengan cara yang baik. Pak, da kumahanya orang teh keluarga teh awet rajet gitunya, daripada akhirnya dipertahankan si aana beban ya. Ibu oke beban, mamah oke beban, tos kumaha atulah upami aya orang pirat ta mamah gaduh artos 100 juta langsung eta teh nampi suami teh mohon neng mangga mah siap keur mah teu boga naon dibere duit 100 juta semangat. Boleh kan? Boleh seorang istri mengajukan khulu dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, meminta cerai kepada suaminya dengan memberikan ganti rugi. Karena walaupun dikasih berapapun suaminya nggak menjatuhkan talak, ibu nggak tetap istrinya tetap, Bu, awayah nawe tetap. Tapi dari menuju tipis kantong nate dompet nate diberi 100 juta, mangga nih, mangga Bu. Kemudian apalagi yang membolehkan
cerai ketika istri sedang haid, yaitu ketika suaminya melakukan sumpah ilah. Sumpah ilah itu gimana? Pokoknya saya bersumpah nggak akan menggauli istri. Saya bersumpah tidak akan menggauli istri. Dengan waktu yang tidak jelas, iraha beresna. Ya. Sedangkan hari masing-masing bener laki mah daku gengsi mah pura-pura kuat weh. Nah istri nggak kuat gitu, sehingga minta cerai, kayaknya nyerian gitunya. Suami nate bersumpah ilah tidak akan menggauli istrinya dengan waktu yang tidak tentu. Kemudian yang keenam, dicerai atau diputuskan oleh hakim karena adanya perselisihan atau percekcokan, pertengkaran atau perpecahan antara suami dan istri. Ya. Kondisi yang mendesak sehingga diputuskan oleh pengadilan, walaupun istrinya dalam keadaan haid. Ya. Nah yang ketujuh mah ini unik nih, yang ketujuh. Boleh katanya seorang istri sedang haid dicerai oleh suaminya, ditolak oleh suaminya ketika istrinya itu posisinya sebagai hamba sahaya dan tuannya berkata gini, tuannya kalau dulu ya, ini dulu ya, istrinya tuh hamba sahaya atau disebutnya amat. Tuannya bilang gini, kalau kamu dicerai oleh suamimu, si tuannya itu bilang ke budaknya yang perempuan, kalau kamu dicerai oleh suamimu, kamu akan merdeka. Kalau kamu diceraikan oleh suamimu, kamu akan menjadi orang merdeka. Suaminya mendengar, walaupun keadaan istrinya sedang haid. Kenapa? Karena harga menjadi orang merdeka itu lebih besar dibandingkan dengan hanya sekedar sedang haidnya itu. Karena momen merdeka itu lebih sulit dibandingkan dengan yang ini, yang di bawahnya gitu. Maka boleh. Bisi robih deui ta tuan tanya. Tadi macam mana diceraikan ke suami maneh, Pak, suami Anda, suami kamu, maka kamu akan menjadi orang yang merdeka. Kemudian haram bagi yang haid yaitu melewat ke dalam masjid ketika khawatir mengotori masjid, lewat gitu. Kemudian yang ke-10, istimta, bersenang-senang antara pusar dan lututnya perempuan. Ya, bersenang-senang antara pusar dan lututnya perempuan. Tekenging bu si bapak teh atanapi ibu nyogrok-nyogrogkeun tekenging bu haram pokoknya. Ya, sakumaha suami nuju naonnya kuat gitunya syahwatna teh. Teu kenging ibu nyogrog-nyogrogkeun eta antara eta. Aya nu sanes mah mangga we gitu. Bade kana kelek.